Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata kuliah Administrasi Pertanahan. Topik ke-14 dari 50 topik. Organisasi Pertanahan di Indonesia. Organisasi Kelembagaan Pertanahan Indonesia saat ini tidak akan terlepas dari upaya pemerintah untuk menerapkan penatagunaan tanah yang baik di Indonesia. Pada akhirnya, apabila kita mempelajari sejarah keorganisasian pertanahan di Indonesia, kita akan tertuju pada sejarah BPN RI yang pada dasarnya adalah sejarah pencarian format penataan pertanahan nasional yang merentang jauh ke belakang dari zaman pemerintahan kolonial Belanda, lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria, hingga fungsinya yang diemban sekarang ini. Masa kolonial Belanda. Sejak berlakunya Agrarische Wet tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Ordonansi Stadblad 1823 nomor 164 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kadastrel diserahkan pada lembaga yang diberi nama Kadastreldienst. Perannya yang strategis membuat pejabatnya diangkat dan diberhentikan langsung oleh Gubernur Jenderal. Masa kolonial Jepang. Ketika masa penjajahan Belanda digantikan oleh Jepang pada 1942, tidak diadakan perombakan besar atas peraturan pertanahan. Kadastreldienst, misalnya, masih tetap di bawah Departemen Kehakiman, hanya namanya diganti menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah dan kantornya bernama Kantor Pendaftaran Tanah. Pada masa penjajahan Jepang dikeluarkan peraturan yang melarang pemindahan hak atas benda tetap, tanah, Osamu Shierei nomor 2 tahun 1942. Penguasaan tanah partikelir juga dihapuskan oleh pemerintahan Dai Nippon. Masa kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1960. Setelah proklamasi kemerdekaan, sesuai dengan semangat membentuk negara baru yang merdeka, pemerintah Republik Indonesia bertekad membenahi dan menyempurnakan pengelolaan pertanahan. Landasan hukum pertanahan yang masih menggunakan produk hukum warisan pemerintah Belanda mulai diganti. Melalui Departemen Dalam Negeri, pemerintah mempersiapkan landasan hukum pertanahan yang sesuai dengan UUD 1945. Riwayat awal Indonesia dalam membentuk lembaga dalam penataan urusan pertanahan adalah lahirnya penetapan Presiden nomor 16 tahun 1948, yaitu pemerintah membentuk Panitia Agraria Yogyakarta. Berselang waktu 3 tahun kemudian, hadirlah keputusan Presiden nomor 36 tahun 1951 yang menjadi dasar pembentukan Panitia Agraria Jakarta yang menggantikan sekaligus membubarkan Panitia Agraria Yogyakarta. Pembentukan kedua panitia agraria itu sebagai upaya mempersiapkan lahirnya unifikasi hukum pertanahan yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pertama kali hadirnya nomenklatur agraria dalam Kementerian Republik Indonesia dikukuhkan melalui keputusan Presiden nomor 55 tahun 1955, yaitu pemerintah membentuk Kementerian Agraria yang berdiri sendiri dan terpisah dari Departemen Dalam Negeri. Untuk mendesain suatu undang-undang pokok agraria, hadirlah keputusan Presiden nomor 1 tahun 1956 dibentuk Panitia Negara Urusan Agraria Yogyakarta yang sekaligus membubarkan Panitia Agraria Jakarta. Hadirnya nomenklatur Kementerian Agraria pada saat itu belum disertai dengan kewenangan dan perangkat untuk menangani pendaftaran tanah. Pada tanggal 1 Juni tahun 1957, Panitia Negara Urusan Agraria selesai menyusun rancangan UPA. Pada saat yang sama, berdasarkan keputusan Presiden nomor 190 tahun 1957, Jawatan Pendaftaran Tanah yang semula berada di Kementerian Kehakiman dialihkan ke Kementerian Agraria. Tahun 1958, berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 97 tahun 1958, Panitia Negara Urusan Agraria dibubarkan. Selanjutnya, pada tanggal 24 April tahun 1958, Rancangan Undang-Undang Agraria Nasional diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Lahirnya UPA dan masa sesudahnya, tahun 1960 sampai tahun 1965. Titik tolak reformasi hukum pertanahan nasional terjadi pada tanggal 24 September tahun 1960. Pada hari itu, Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria, UPA, disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Dengan berlakunya UPA tersebut, untuk pertama kalinya, pengaturan tanah di Indonesia menggunakan produk hukum nasional yang bersumber dari hukum adat. Dengan ini pula, Agrarische Wet dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Hadirnya UPA ini juga menyudahi dualisme hukum dalam pengelolaan pertanahan di Indonesia. Susunan organisasi dari Departemen Agraria ditetapkan pada tahun 1964 melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1964.
Dengan Peraturan Menteri Agraria tersebut, ditetapkanlah tugas, susunan, dan pimpinan Departemen Agraria. Peraturan tersebut akhirnya disempurnakan melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1965 yang mengurai tugas Departemen Agraria serta menambahkan Direktorat Transmigrasi dan Kehutanan ke dalam susunan organisasinya. Dengan demikian, kehadiran Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1965 menyebabkan terjadinya penggabungan antara Kantor Inspeksi Agraria Departemen Dalam Negeri, Direktorat Tata Bumi Departemen Pertanian, dan Kantor Pendaftaran Tanah Departemen Kehakiman. Orde Baru, tahun 1965 sampai tahun 1988. Departemen Agraria kembali diciutkan pada tahun 1965 secara kelembagaan diubah menjadi Direktorat Jenderal. Meskipun organisasinya menjadi lebih ramping, cakupannya ditambah dengan Direktorat Bidang Transmigrasi sehingga namanya menjadi Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi yang secara hierarkis berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Perampingan organisasi ini dilakukan oleh pemerintah Orde Baru dengan alasan efisiensi dan penyederhanaan organisasi. Pada tahun 1965, terjadi perubahan untuk kedua kalinya, yaitu keorganisasian yang terkait dengan masalah transmigrasi ditarik ke dalam Departemen Veteran, Transmigrasi, dan Koperasi. Melalui perubahan tersebut, terjadi perubahan organisasi yang mendasar. Nomenklatur organisasinya juga mengalami perubahan menjadi Direktorat Jenderal Agraria yang tetap menjadi salah satu bagian dari Departemen Dalam Negeri. Perkembangan organisasi pertanahan kembali diperbaiki pada tahun 1972 melalui dicabutnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 145 Tahun 1969 dan digantikan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1972 yang membuat terjadinya penyatuan instansi agraria di daerah. Di tingkat provinsi, dibentuk Kantor Direktorat Agraria Provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten kota dibentuk Kantor Subdirektorat Agraria Kabupaten Kota Madya. Berdirinya BPN dan masa sesudahnya, tahun 1988 sampai tahun 1993. Tahun 1988 merupakan tonggak bersejarah karena saat itu terbit Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional yang menjadi tema sentral proyek ekonomi politik Orde Baru, kebutuhan akan tanah juga makin meningkat. Persoalan yang dihadapi Direktorat Jenderal Agraria bertambah berat dan rumit. Untuk mengatasi hal tersebut, status Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non-departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional. Dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tersebut, Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Periode tahun 1993 sampai tahun 1998. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993, tugas Kepala Badan Pertanahan Nasional kini dirangkap oleh Menteri Negara Agraria. Kedua lembaga tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Menteri Negara Agraria berkonsentrasi merumuskan kebijakan yang bersifat koordinasi, sedangkan Badan Pertanahan Nasional lebih berkonsentrasi pada hal-hal yang bersifat operasional. Pada 1994, Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Keputusan Menteri Negara Agraria, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1994 tentang susunan organisasi dan tata kerja staf Kantor Menteri Negara Agraria. Periode tahun 1999 sampai tahun 2000. Pada 1999, terbit Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 tentang perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. Kepala Badan Pertanahan Nasional dirangkap oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Pelaksanaan pengelolaan pertanahan sehari-harinya dilaksanakan Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Periode tahun 2000 sampai tahun 2006. Pada periode ini, Badan Pertanahan Nasional beberapa kali mengalami perubahan struktur organisasi. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional mengubah struktur organisasi Eselon 1 di Badan Pertanahan Nasional. Namun, yang lebih mendasar adalah Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan. Disusul kemudian terbit Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan,
susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen serta Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan memosisikan BPN sebagai lembaga yang menangani kebijakan nasional di bidang pertanahan. Periode tahun 2006 sampai tahun 2013. Pada tanggal 11 April tahun 2006, terbit Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menguatkan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional, yaitu tugas yang diemban BPN RI juga menjadi semakin luas. BPN RI bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral dengan fungsi berikut. A. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan. B. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan. C. Koordinasi kebijakan, perencanaan, dan program di bidang pertanahan. D. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan. E. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei serta pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan. F. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. G. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah serta pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria, dan penataan wilayah-wilayah khusus. H. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai atau milik negara, daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan. I. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah. Demikianlah materi topik ke-14, Administrasi Pertanahan. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa di berbagai perguruan tinggi Indonesia, dan wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.